Halo semua, kenalin nama aku Patrick. Pada video kali ini kita akan membahas tentang jurnal koreksi. Seperti biasa, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan tanda loncengnya supaya kalian bisa terus update video yang terbaru. Oke, sebelum kita memulainya, mari kita review sedikit dari video yang sebelumnya. Jadi, fungsi dari jurnal koreksi ini adalah untuk memperbaiki atau mengkoreksi kesalahan yang telah kita lakukan. Dan konsep dari jurnal ini sangatlah sederhana, yaitu bagian yang salah akan kita hapus melalui jurnal, lalu kita betulkan. Maka dari itu, langkah pertama yang harus kita lakukan ketika membuat jurnal koreksi adalah kita harus tahu letak kesalahan kita ada di mana. Mungkin hal ini cukup sederhana, tapi menjadi sekaligus yang cukup susah. Pertanyaannya, kenapa kok susah? Jadi tingkat kesalahan kalau misalnya kita masih di jenjang sekolah, mungkin masalah yang kita sering hadapi adalah tidak balance. Namun perlu kita ingat bahwa yang balance pun belum tentu benar. Dan permasalahan yang sering muncul ketika dunia kerja adalah sudah balance tapi belum tentu benar. Sederhana, tapi mencari bagian manakah yang salah itu menjadi tantangan tersendiri. Oke, langkah keduanya adalah setelah kita mengetahui bagian mana yang salah, kita akan melakukan koreksi dengan cara menjurnalnya. Nah, tahap kedua ini memiliki perlakuan yang berbeda, tergantung dari jenis kesalahannya seperti apa. Secara garis besar, ada dua tahapan yang akan kita lakukan dalam melakukan koreksi ini. Tahap pertama, kita akan melakukan analisis terlebih dahulu. Pada tahap ini, kita akan membandingkan terlebih dahulu jurnal yang salah dengan jurnal yang seharusnya atau jurnal yang benar. Tujuannya buat apa? Jadi hal ini kita lakukan supaya kita bisa menentukan bagaimana koreksi yang harus kita lakukan, sehingga kesalahan yang kita lakukan tidak akan berulang lagi. Tahap yang kedua, yaitu kita akan membuat jurnal koreksinya. Nah, di sini beda masalah, beda solusi ya. Ada yang harus kita netralkan atau hapus kesalahannya terlebih dahulu, ada juga yang justru kita tidak perlu hapus, tapi kita tambahkan jurnal sehingga menjadi benar. Yang pasti kita tidak akan menghapusnya secara langsung, melainkan menghapusnya melalui jurnal. Jadi tetap akan ada riwayatnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa saja jenis kesalahan yang mungkin kita lakukan? Jadi secara garis besar ada 4 jenis kesalahan yang mungkin kita lakukan. Yang pertama adalah, mungkin kita melakukan jurnal ganda atau kedobelan dalam menjurnal. Yang kedua, kita mungkin salah dalam menggunakan akun walaupun nominalnya tepat. Yang ketiga, kita keliru dalam menuliskan nominal walau akunnya sudah tepat. Dan yang keempat adalah, kita salah menjurnal baik nama akun maupun nominalnya. Untuk memperjelasnya, mari kita bahas satu persatu. Permasalahan pertama, bagaimana bila kita menjurnal sebuah transaksi sampai 2 kali, atau kita kedobelan dalam menjurnal? Untuk permasalahan seperti ini, kita perlu menghapus salah satu transaksi tersebut dengan salah satu ayat jurnalnya posisinya dibalik. Jadi misalnya ada transaksi pada tanggal 1 Oktober dibeli perlengkapan sebesar Rp250.000. Namun ternyata kita mencatatnya 2 kali, sehingga saldonya sekarang menjadi Rp500.000. Maka untuk memperbaiki, kita bisa menghapus salah satu jurnalnya dengan cara membalik letak ayat jurnalnya menjadi kas pada perlengkapan sebesar Rp250.000. Dengan begitu, saldo akun kas dan perlengkapan sudah mencerminkan kondisi yang sebenarnya, yaitu senilai Rp250.000. Permasalahan kedua, bagaimana bila kita salah menggunakan nama akun walau nominalnya sudah benar? Di sini mari kita contohkan dari kasus yang sebelumnya kita bahas, yaitu tentang kesalahpahaman. Misalnya ada transaksi membeli AC untuk mengganti AC kantor yang sudah usang sebesar Rp15 juta. Namun keliru dicatat sebagai pembelian sebesar Rp15 juta. Jadi, di sini kita keliru mencatatnya sebagai pembelian pada kas sebesar Rp15 juta, padahal sebenarnya kita harus mencatatnya sebagai peralatan pada kas sebesar Rp15 juta. Bila kita lihat, sebenarnya saldo dari akun kas sebenarnya sudah sesuai, yaitu Rp15 juta. Namun yang tidak sesuai adalah akun pembelian, di mana seharusnya yang benar adalah peralatan. Sehingga untuk mengkoreksinya, kita tidak perlu menghapus akun kas yang sudah benar, tetapi kita hanya akan menggantikan akun pembelian dengan peralatan. Sehingga jurnal koreksi untuk transaksi ini adalah pembelian kita kreditkan sebesar Rp15 juta, karena untuk menghapusnya kita harus meletakkan di posisi yang berlawanan, dan juga kita akan mendebit peralatan sebesar Rp15 juta.
sebagai ganti dari akun yang benar. Dan hasilnya sekarang sudah tepat. Yang muncul hanya nilai dari kas dan peralatan sebesar masing-masing 15 juta rupiah. Sampai di sini aku harap jelas ya teman-teman. Sekarang mari kita lanjutkan ke masalah yang ketiga, yaitu bagaimana bila kita terlanjur menjurnal dengan nominal yang salah. Nah, untuk permasalahan ini ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, mungkin kita mencatatnya lebih besar dari jurnal yang seharusnya, atau juga bisa kita mencatatnya justru lebih kecil dari jurnal yang seharusnya. Supaya lebih jelas, mari kita bahas satu per satu. Pertama, mari kita bahas dulu bagaimana bila yang kita catat nominalnya lebih besar dari yang seharusnya. Kita ambil contoh misalnya dibeli perlengkapan sebesar Rp250.000, tapi keliru dicatat sebesar Rp520.000. Jadi pertama kita bandingkan dulu jurnal yang salah dengan yang seharusnya. Jurnal yang salah yang telah kita buat adalah perlengkapan pada kas sebesar Rp520.000. Padahal seharusnya perlengkapan pada kas sebesar Rp250.000. Nah, bila kita lihat di sini, sebenarnya kita tidak perlu menghapus jurnal secara keseluruhan. Hanya saja kita perlu mengurangkan nominal yang salah ini sebanyak selisih dari dua perbandingan ini. Jadi di sini selisihnya adalah Rp270.000. Maka kita bisa membuat jurnal koreksinya dengan cara membalik ayat jurnal tersebut senilai selisih ini dengan tujuan agar nilai pada pos akun tersebut berkurang dan menunjukkan saldo yang sebenarnya. Sehingga jurnal yang kita buat untuk koreksi ini adalah kas pada perlengkapan sebesar Rp270.000. Sehingga sekarang saldo dari perlengkapan dan kas sudah senilai Rp250.000. Sedangkan untuk permasalahan apabila kita pencatatnya terlanjur lebih kecil dari nominal yang seharusnya, maka kita akan melakukan kebalikannya. Kita ambil contoh misalnya diterima pembayaran piutang sebesar Rp500.000, namun keliru dicatat sebesar Rp50.000. Untuk mengatasi masalah ini, pertama kita harus menulis terlebih dahulu jurnal yang sudah kita buat, yaitu kas pada piutang sebesar Rp50.000. Padahal seharusnya kas pada piutang sebesar Rp500.000. Nah, bila kita lihat di sini, sebenarnya kita hanya perlu menambahkan saldo yang sudah ada, yaitu Rp50.000, supaya menjadi saldo yang benar, yaitu Rp500.000. Sehingga, dalam membuat ayat jurnal koreksi ini, kita tidak perlu menghapus semuanya, melainkan kita hanya perlu menambahkan hingga nominalnya menjadi sesuai. Dan di sini, jurnal yang kita gunakan masih sama seperti jurnal yang di awal, yaitu kas pada piutang. Namun, nominalnya di sini kita sesuaikan sebesar Rp450.000. Sehingga nantinya hasil akhirnya akan terlihat bahwa akun kas dan piutang memiliki nominal sebesar Rp500.000. Aku harap sampai di sini jelas ya. Sekarang mari kita beralih ke permasalahan yang terakhir, yaitu yang keempat. Permasalahannya adalah bagaimana bila jurnal yang kita lakukan memiliki kesalahan baik di nominalnya maupun nama akunnya. Kita ambil contoh misalnya transaksi membayar biaya sewa sebesar Rp9.600.000. Namun, kita keliru mencatatnya sebagai pendapatan sewa sebesar Rp960.000. Pada kasus seperti ini, ada dua jurnal yang akan kita buat. Jurnal koreksi yang pertama adalah kita harus menormalkan atau menghilangkan jurnal yang salah dengan cara membalik posisi jurnalnya senilai nominalnya. Barulah setelah itu kita akan mencatat jurnal yang benar. Dalam hal ini, jurnal yang kita buat namun salah adalah kas pada pendapatan sewa sebesar Rp960.000. Jurnal ini akan kita nolkan seluruhnya dengan menjurnal pendapatan sewa pada kas sebesar Rp960.000. Sehingga nilai dari dua akun ini sekarang sudah nol. Lalu langkah terakhirnya adalah kita mencatat jurnal yang benar, yaitu biaya sewa pada kas sebesar Rp9.600.000. Jadi seperti ini, sudah selesai dan cukup mudah bukan? Oke, jadi sekian video kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau masukan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, bye-bye.